ada suatu lokasi bencana, di pikirannya adalah apa sih dosanya. Nah, ketika ada saudara kita tertimpa bencana, musibah, maka itu pun juga musibah bagi kita. Karena seorang muslim itu ibarat satu tubuh. Jadi, memang saudara kita yang terkena musibah di Cianjur, tapi itu pun juga musibah bagi kita. Dan itu pun juga jadi jalan kemuliaan bagi kita. Dengan cara apa? Dengan cara membantu mereka. Apakah kita membantu mendoakannya, ataukah kita membantu dengan cara meringankan bebannya? Kita beri motivasi, kita beri kekuatan, kita tuntun dia ke jalan Allah, kita kasih dia semua keperluan-keperluannya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jalan kemuliaan bagi siapa? Bagi kita. Kita jangan pernah berpikir gini, kesalahan orang tuh berpikir gini. Ada suatu lokasi bencana, di pikirannya adalah apa sih dosanya gitu tuh. Itu pikiran jahat banget ya. Apa sih gitu dosanya orang tersebut? Astagfirullah. Yang wafat sudah menemui syahidnya, yang tidak wafat menemui kemuliaannya. Kita kalau pengen jadi mulia, ikutan bersama mereka, meringankan bebannya, menghapus air matanya dengan berbagai macam cara yang kita mampu. Bukan kemudian mengatakan, wah ini karena banyak maksiatnya nih, akhirnya ditenggelamkan sama Allah. Nah kita pun juga sama nih, kalau kita maksiat nanti akan ditenggelamkan juga. Jangan begitu. Ini umat Muhammad, bukan umat masa lalu. Beda. Kalau umat masa lalu seperti kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, boleh kita ambil pelajaran. Umat Muhammad tuh nggak diberikan azab di dunia. Setiap yang menimpa di dunia itu musibah, sehingga menjadi kemuliaan. Bagi yang punya dosa, maka cara musibahnya yang demikian akan mengkifarati dosanya. Kalau dia bukan ahli dosa, maka musibahnya akan mengangkat derajatnya. Dua-duanya untung. Gitu sih, kenapa kita berpikiran, wah di situ tuh maksiat mulu gitu kan. Pikirannya sehingga digempakan oleh Allah. Itu karena ngerasa musibah itu buat orang tersebut saja, bukan buat kita. Mestinya ketika mereka tertimpa bencana, kita tuh ngerasa, kita yang ngerasa bencana. Jadi kita dengan enaknya aja mengatakan di desa ini banyak ahli maksiatnya, akhirnya terkena gempa. Kalau saya orang soleh nih, ya gimana sih itu? Kalau setiap bencana yang ada di dunia ini, ya masih banyak tempat yang lebih maksiat tapi nggak digempakan sama Allah. Coba pikir, kenapa pikirannya kayak gitu? Kita cukup mengambil contoh untuk misalkan tidak berbuat dosa, itu untuk umat-umat masa lalu saja. Kita bisa ambil ibroh di situ. Adapun untuk Muhammad, semua jadi kemuliaan. Ini cara pandang kita menghadapi atau melihat musibah-musibah, gempa bumi, banjir dan lain-lain yang menimpa kita atau saudara-saudara kita. Jangan sampai bilang begitu. Siapa yang masih bilang ini banyak maksiatnya? Loh. Karena seburuk-buruk maksiat itu bukan maksiat yang dilakukan oleh orang lain, tapi oleh kita. Ya, ada orang maksiat tapi orang lain buruk gak? Ya buruk gak? Tapi lebih buruk lagi apabila maksiat itu dilakukan oleh kita. Lalu kenapa kita nih yang maksiat gak dikasih gempa sama Allah? Paham sampai sini? Ya, cerdas dan pakai iman ketika melihat dan menyikapi bencana yang menimpa saudara kita. Yang wafatnya sudah menemukan syahidnya, yang tidak wafatnya menjadi jalan kemuliaannya, yang tidak tertimpa pun menjadi ikut mulia dengan membantu mereka. Gitu caranya ya, cara pola pikirnya. Kalau kita yang terkena bencana misalkan, bolehlah kita mengatakan, ya Allah, saya ini banyak dosa. Kalau kita nih yang terkena bencananya bukan orang lain, boleh kita ngomong begitu. Ya.
kita nih yang terkena bencananya. Kalau orang yang terkena bencananya kita nggak punya hak ngomong begitu.